Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Boyke S. Pantau. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Sebelum kami sibuk dengan berbagai kegiatan, tugas tanggung jawab kami. Mari ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk diajar dan belajar dari firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 8 ayat 13 hingga 15 dengan perikop pelayanan kasih. Ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikian jauh pembacaan firman kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia bagi kita yang mendengar, memelihara dan melakukan itu tiap-tiap hari. Shalom, warga jemaat GKI yang diberkati Tuhan. Pernahkah jemaat berpikir untung rugi sebelum memberikan bantuan kepada orang lain? Misalnya, apa untungnya bagi saya jika saya membantu orang yang sedang dalam kesulitan? Atau masih cukupkah yang saya miliki jika saya memberikannya kepada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin pernah terlintas dalam benak saudara dan saya sebelum memberikan sesuatu atau bantuan kepada orang lain. Melalui teks yang kita baca tadi, Rasul Paulus ingin mendorong dan memotivasi jemaat-jemaat di Korintus untuk meneladani jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Dengan kerelaan sendiri, mereka ingin berbagi untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Sekalipun mereka sendiri sangat miskin dan berada dalam berbagai penderitaan, Rasul Paulus di ayat ketiga menuliskan bahwa aku bersaksi mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Maksud Paulus tentu bukan mereka mengada-adakan apa yang tidak ada pada mereka, melainkan karena kerelaan hatilah mereka dapat memberi dari apa yang dapat mereka berikan.
Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati Tuhan, apa yang membuat jemaat-jemaat di Makedonia layak menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di Korintus dan juga kita saat ini? Menurut saya, mereka paham betul arti dan tujuan memberi secara iman Kristen, yaitu supaya terjadi keseimbangan seperti kata Rasul Paulus. Apa yang menjadi kelebihan kita dapat mencukupkan kekurangan orang lain. Di lain waktu, bisa saja kelebihan orang lain akan mencukupkan kekurangan kita. Sebagai orang percaya, marilah kita mengimani bahwa Allah memberikan berkat yang cukup, tidak berkelebihan dan tidak juga berkekurangan. Jadi, masihkah kita berpikir untung rugi sebelum memberikan bantuan kepada orang lain? Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati Tuhan, intinya lewat kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan untuk berbuat baik. Melalui proses berbuat baik yang dilakukan berulang-ulang, inilah kita akan menemukan pelajaran berharga dan semua kebiasaan yang membawa kita pada kesadaran akan pentingnya berbuat baik. Tanpa sadar, kita telah melakukan kebaikan tanpa pamrih setelah melalui proses yang panjang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa di dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, terima kasih atas lawatan-Mu bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu di pagi ini, ajarlah kami untuk saling memberi, karena Engkau senantiasa memberikan yang cukup bagi kami. Di pagi ini kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong, menguatkan, memampukan kita untuk memahami dan mengerti, dan kami dapat mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu, baik pendeta, penatua, syamaz, dan badan pengurus PKB, PW, PAM, dan PAR di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem hingga rayon Yordan. Tuhan memberkati di dalam seluruh tugas pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan, dan keseharian mereka pun diberkati, dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam gumul sakit. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan damai sejahtera. Dan biarlah kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, agar senantiasa Tuhan menjaga, menaungi kami, agar supaya dijauhkan dari susah mara bahaya. Perlindungan Tuhan yang teguh melindungi seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia, terlebih khusus daerah kami Mimika yang kami cintai. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, agar supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Berkati juga pemimpin-pemimpin gereja, baik di tingkat sinode, tingkat klasis, dan jemaat. Dan bahkan di jemaat GKI Ebenezer Klasis Mimika, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam tugas dan pelayanan mereka, sehati menyembah memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon, ampuni kami dari segala dosa, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik itu dosa pikiran maupun dosa perbuatan. Ampuni kami ya Tuhan, agar supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.